Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di malam hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sepakat katakan amin. Mari kita buka hati, kita datang memuji, menyembah dengan segenap hati kita. Kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau malam hari ini kami datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam, kami mau mencari Engkau, menantikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab kami sungguh-sungguh merindukan Engkau dengan segenap hati kami. Malam hari ini kami rindu membawa hati kami ini untuk kami menyembah dengan sungguh-sungguh, mencari dan menantikan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kehadiran Tuhan melembutkan hati kami, mengubahkan keadaan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami semua diperbaharui dan kami percaya melalui ibadah ini kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan, sukacitamu, kelegaan kami terima di malam hari ini. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku menyembah-Mu, sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku
Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah, kami menantikan Engkau malam hari ini. Kirala wasyikiara lawar. Kirala mata sandaka namara. Kora wasyakara lawara lawara lawara. Kira mata syakara lawara lawara lawara. Kami menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu. Hati kami terbuka untuk-Mu. Kami menantikan Engkau, Allah yang kudus, yang layak untuk disembah, Allah yang mulia, yang layak untuk dipuji. Terimalah pujian kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, yang berkuasa. Haleluya, terpujilah kami rindu kepadamu Tuhan. Jiwa kami ini haus kepada Engkau. Sungguh kami menantikan Engkau dengan segenap hati kami malam hari ini. Setiap hati yang terbuka bagi Engkau malam hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu boleh sungguh kami rasakan. Bukan karena perasaan saja, tetapi sungguh karena kami tahu Tuhan kami hadir di tengah-tengah kami. Karena itu adalah perkataan-Mu kepada kami, bahwa Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kami umat yang Kau kasihi ya Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita bersama saudara-saudaraku. Kalau Engkau percaya Dia hadir, kalau Engkau percaya bahwa kehadirannya nyata, ora wasyakara matakara, mari menyembah dengan segenap hati kita malam hari ini. Irala wasikiara mata sandagana matakara,
Syakara mata siki di pakana mata sangka dapat segere bahana maralawana. Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab hanya itu yang dapat kami lakukan dalam hidup kami. Itu semua yang sudah Engkau beri bagi hidup kami. Bahkan lebih dari sekedar itu semua, kami tahu karena hanya Engkau yang layak untuk menerima semua korban yang keluar dari hati kami. Rindu hati kami kepadamu, haus jiwa kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Engkau yang dapat memuaskan kerinduan kami malam hari ini, Tuhan. Kami selalu suka berada di hadirat-Mu. Menyembah Engkau ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu ya Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Alabasera labona alabasana. Sembah kami menyembah-Mu ya Tuhan. Lord, I worship you. Rama tahana barala 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 wasikia. Shana nana mata karala barala barala. Kirala wasya karala barala barala wasikia rala barala. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami malam ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini bagi setiap kami. Kau Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kau layak terima segala pujian dan sembah kami malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama kita pujikan lagu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselam
kirang-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lagi katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, oh hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
kembali suaramu, sembah Dia malam hari ini. Dia Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus, sembahkan. Kuasa-Mu tak pernah berubah bagi kami. Keajaiban-Mu tak pernah berubah. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kawal aku yang baik, kawal aku yang setia, kawal aku yang baik. Nama syaradamu, kinarala barala barala barala, kinarala barala barala barala, kinama syata karala barala barala, kinarala barala barala. Kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Kedahsyatannya, keajaibannya, kesetiaannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi keraguan setiap hidup kita, tanggalkanlah segala kekhawatiranmu malam hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Kinama syata karala barala barala, kinarala barala barala barala. Mulai naikkan doamu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang menjadi pokok doamu malam hari ini, berserulah kepada Tuhan. Kinama syata karala barala barala. Saya percaya di saat setiap umatnya menyembah, maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Berapa banyak kau yang percaya Bapak Ibu Saudaraku? Mulai angkatlah kedua tangan kita malam hari ini. Kinama syata karala barala barala. Berdoalah kepada Tuhan, menyembah dengan segenap hatimu, menyembah dengan muatan imanmu malam hari ini. Nama syaralamu, kawal aku yang dahsyat, kawal aku yang baik. Yesus, tak pernah berubah, kuasa-Mu bagiku, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Keajaiban-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Nama syaradamu, sembah, ku puji Kau Tuhan. Kinama syarala barala barala, kinama syata karala barala, kinama syarala barala, kinarala barala barala, kinama syata karala barala barala. Tetaplah buka kedua tanganmu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mulai rasakan Roh Kudus melawat setiap kita malam hari ini. Kinama syata karala barala, kinarala barala barala. Mengalir bagi kami itu. Kinama syarala barala, kinarala barala barala, kinarala barala. Mengalir mujizat-Mu bagi kami, mengalir pertolongan-Mu bagi kami, mengalir kekuatan-Mu malam hari ini. Syata karala barala barala, kinarala barala barala,
Kinaralabalalabalala. Yesus. Kinaralabalala. 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 Kinamasyaralabalala. Kinamasyatakaralabalala. Kinaralabalala. Orabaralabalala. Kinamasyarabakaralabalala. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Inilah iman kami malam hari ini kepadamu, Tuhan. Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidup. Allah di hidupku. Mari akui kepada Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bersama. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku. Tiada yang lain. Yesus selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau tetap Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersuka cita malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sukacita bersama-sama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Lagi katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu
seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Kami rasakan kebaikan-Mu. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Satu kali lagi sambil lambaikan tangan sama-sama. Nyanyi Bapak Ibu saudaraku. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, Tuhan amin. Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sambil acungkan jempol. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Semuanya bertepuk tangan sama-sama yuk. Dialah segala-galanya. Dia Tuhan yang kita kasihi malam hari ini. Mari bersama bersama. Semuanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hati Siapa mengasihi Tuhan? ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dikatakan sama-sama. Hari yang terindah ketika ku jumpa Jumpa siapa Bapak Ibu? dengan Yesus yang menjadi Yesus kekasih hati kita, amin. hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, Kasih-Nya adalah kekuatan kini kita. jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta
dirinya. Haleluya. Allah yang kita kasihi adalah Allah yang besar yang dapat kita andalkan. Yang sepakat bilang amin. Amin. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku. Hari yang percaya Tuhan hadir. Lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan kita. Semuanya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semua nyanyi. Besar. Yang percaya katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Bapak Ibu. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Semua tangannya. Besar, Nyanyikan. Katakan besar. Nyanyikan besar. Boleh satu kali lagi nyanyi ya. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia rasakan dan girangkan dengan sukacita. Kami tahu Kau mengasihi kami. Dia mengasihi dan Semuanya jangan ada yang ketinggalan. Katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, Semua tangannya besar. besar. Oh besar. Nyanyikan lagi besar. Oh besar. Bapak Ibu saudaraku, dari tadi saya lihat di sini masih ada yang masih segini, ya. Bapak Ibu saudara percaya, waktu kita memperkatakan firman, firman itu masuk ke dalam pikiran kita. Malam hari ini kalau kita pakai gerakan, saya yakin firman Tuhan lebih lagi masuk dalam pikiran dan hati kita. Yang sepakat bilang yes. Jangan cuman segini, kalau segini kecil. Yang penting segini. Coba ambil jarak, mungkin boleh keluar dari barisan, dari kursi boleh keluar daripada nyamplok temennya ya. Dicoba semuanya. 1, 2, 3. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Angkat tanganmu. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Semuanya besar, besar. Lagi besar, besar. Kalau perlu sampai bawah Bapak Ibu saudaraku, besar lagi besar. Besar. Besar, besar. Oh, besar. Dia besar. Semua tangannya. Besar. Oh, dia besar. Besar. Boleh satu kali lagi katakan.
besar, Allah kita dahsyat. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi kita bersuka-cita malam hari ini. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus senang jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, mari semuanya. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sudah firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Lagi katakan. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus senang jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semuanya. Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari bersama tepuk tangan tinggi-tinggi bagi Dia, Allah yang perkasa. Semuanya angkat kedua tanganmu. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sebut namanya. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Dia, Allah yang dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan lagi dari awal. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku Tuhan,
tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Angkat tangan kita bersama, katakan hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Bapak Ibu sendiri berkata, Yesus Kau anugerah terindah. Yesus Kau anugerah. Di setiap jalanku selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Katakan Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Benar itu Tuhan, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Katakan lagi, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Angkat kedua tanganmu bersama. Yesus Kau anugerah terindah dalam sungguh berarti. Saja kita bangkit berdiri kembali, saudara-saudaraku. Tetap angkat tanganmu. Anugerah-Mu Tuhan mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Pujian ini sebagai pengakuan iman kami di hadapan-Mu Bapa dalam surga. Yesuslah yang terbaik dan termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di kayu salib. Sehingga malam ini kami bisa memuji menyembah-Mu. Semua ini dimungkinkan karena Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga malam ini. Di tengah ibadah yang baik kami memuji, kami menyembah-Mu. Kami menjadikan Engkau pusat perhatian kami, pusat pujian penyembahan kami. Sekarang Tuhan kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih jauh lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, karena kami bukanlah orang-orang yang begitu pintar dan berhikmat sehingga mengerti semua firman-Mu.
Kami butuh urapan Allah, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Untuk mengurapi kami sehingga kami bisa mengerti dengan baik dan benar apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Mu supaya kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu tanpa terkecuali urapilah kami semua. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami terbuka untuk perkataan Tuhan malam hari ini. Dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Judul kita supaya mudah diingat 3P. Itu aja Bapak Ibu. 3P. P yang pertama kita akan belajar tentang perintah atau permintaan Tuhan. P yang kedua Bapak Ibu penundaan dari Tuhan. P yang ketiga perbedaan dari Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tahu bersama-sama dari firman Allah ada yang namanya ujian, ada yang namanya pencobaan. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Ujian sumbernya dari Tuhan, pencobaan sumbernya dari setan. Ujian tujuannya untuk mendewasakan, pencobaan tujuannya untuk menghancurkan kita. Pujian atau ujian berujung kepada kekekalan, tetapi pencobaan berujung kepada kehancuran mati kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman ini melalui mimbar-mimbar di tempat ini. Jelas sekali Alkitab memberitahu, firman Allah menyatakan kepada kita, ada beda ujian dengan pencobaan. Tapi yang kita perlu tahu, bagaimana membedakan antara ujian dengan pencobaan. Karena kedua-duanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa dipakai oleh Allah, bisa juga dipakai oleh setan. Kita tahu bersama-sama dalam peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan melarang buah itu dimakan sebagai bentuk ujian. Supaya ketaatan mereka lahir dari hati. Tapi ujian yang dari Tuhan oleh setan iblis dipakai untuk mencobai manusia supaya manusia jatuh. Begitu juga dalam peristiwa kitab Ayub. Ayub dicobai oleh setan. Tetapi Tuhan menggunakan pencobaan dari setan untuk menguji iman Ayub. Supaya iman Ayub jadi seperti yang Tuhan mau. Jadi perhatikan, kedua kuasa ini saling tarik-menarik. Ketika Tuhan menguji umatnya, setan akan menggunakan itu sebagai sebuah pencobaan. Ketika setan mencobai umatnya, Tuhan bisa menggunakan itu sebagai ujian untuk memurnikan iman kita. Nah malam ini secara khusus kita akan belajar tentang ujian yang sumbernya adalah Allah. A.W. Tozer berkata, God never use anyone greatly until he tests them deeply. Waktu A.W. Tozer berkata begini, ini benar Bapak Ibu, Tuhan tidak akan memakai seseorang dengan luar biasa sebelum dia mengujinya dengan luar biasa. Ya, perhatikanlah orang-orang di dalam firman Allah. Semua telah mengalami filter ini. Semua telah mengalami seleksi ini dengan ketat. Hanya orang-orang yang diuji dengan luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai seseorang diuji oleh Allah dengan luar biasa, barulah orang tersebut bisa melihat kemuliaan Allah dengan luar biasa. Karena itu kita akan belajar bersama ujian kehidupan dari Tuhan. Ada 3P tadi Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Itu teks kita, saya akan bacakan dengan cepat. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 16. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar,
yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat ke-14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Kita akan belajar dari tokoh iman. Dalam malam ini kita coba menyoroti Abraham. Bapak Ibu perhatikanlah bagaimana Abraham imannya itu diuji, kehidupannya diuji. Kita tahu karena ini begitu populer, kita sering mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Tapi malam ini kita coba sekali lagi merenungkan bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menguji kita? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menguji kita melalui permintaan atau perintah. Kadang-kadang Tuhan itu melakukan sebuah permintaan kepada kita, sebuah demand, sebuah perintah supaya kita melakukan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Dan itu bisa menjadi sebuah ujian bagi kita. Untuk menguji kita supaya kita naik kelas dalam iman. Perhatikan ayat yang ke-8 tadi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham ketika diminta oleh Allah, ketika beroleh perintah dari Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Abraham taat. Pergi ke negeri yang dia belum tahu itu di mana. Sama sekali tidak bisa memprediksi. Sama sekali tidak bisa menduga di daerah mana itu. Sebenarnya ini sebuah perintah. Sekaligus sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Abraham sudah nyaman di daerah sana. Ur Kasdim, di daerah Babilonia sana Bapak Ibu. Dia sudah nyaman dengan ekonomi yang baik, dengan kehidupan yang baik. Lalu kemudian Tuhan perintahkan sekaligus sebuah permintaan. Supaya dia meninggalkan semua sanak saudaranya. Dan nanti kita melihat lebih jauh Bapak Ibu. Ketika Abraham punya anak yang namanya Ismail. Tuhan minta lagi sekaligus sebuah perintah. Usir anak itu bersama dengan ibunya. Karena hanya anak perjanjian yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah. Tetapi ketika anak perjanjian datang, Tuhan beri perintah lagi. Tuhan beri permintaan yang tidak masuk akal. Persembahkan anakmu di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikanlah ujian iman. Tuhan seringkali meminta sekaligus memberi perintah-perintah yang tidak masuk akal. Bapak Rick Warren berkata demikian. Dalam perjanjian baru, paling sedikit ada 1050 perintah Allah. Beberapa dari antara perintah tersebut tampak tidak masuk akal. Lalu dia menambahkan, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Pikirkan tentang perintah-perintah dari ayat ini. Lukas 6 ayat 27, aku berkata kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Ayat yang ke-29 Yesus melanjutkan, barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bukankah ini perintah-perintah yang tidak masuk akal? Permintaan-permintaan di luar akal. Ini sebuah budaya tandingan dari kerajaan Allah. Anak-anak Allah harus memiliki budaya tandingan dari budaya dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Allah meminta, menguji kita, menguji iman dan ketaatan kita melalui sebuah perintah yang seringkali perintahnya tidak masuk akal. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana bisa mengucap syukur dalam segala hal? Semua kita tahu kebenaran firman Allah ini, tapi enggak semua bisa lolos filter dari ayat ini. Betapa tidak mudah mengucap syukur dalam situasi-situasi yang paling buruk. Yang hati dan pikiran kita dikuasai oleh amarah, oleh kebencian. Karena natur dosa masih ada. Sebuah perintah yang tidak masuk akal. Sebuah permintaan yang sulit untuk bisa digenapi. Tapi begitulah Allah. Menguji iman anak-anaknya. Memberi perintah untuk melakukannya. 1 Petrus 3 yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Melalui memberkati orang yang mencaci maki kita. Sebuah perintah yang tidak masuk akal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan bagian ini. Poin pertama, bagian yang cukup sulit. Ujian iman yang tidak mudah. Ketika Allah meminta kita melakukan sesuatu seturut dengan kehendaknya. Seringkali perintah itu tidak masuk akal. Tapi kita diminta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu malam ini pelajaran yang pertama. Ujian dari iman kita itu adalah ketika Allah meminta sekaligus memerintahkan sesuatu. Itu menjadi sebuah ujian. Kita cepat Bapak Ibu bagian yang kedua. Ujian iman yang kedua, Tuhan menguji kita melalui apa? Bagian yang kedua Bapak Ibu, penundaan. Perhatikan ayat yang ke-11 dari teks tadi. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu perhatikan, ujian iman yang pertama kita diminta sekaligus diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Sekarang ujian iman yang kedua, Allah menunda pertolongannya. Allah menunda perhatiannya. Allah menunda melakukan sesuatu dalam hidup Abraham. Allah yang berjanji, Allah yang memanggil, Allah sama memberi perintah. Tetapi Allah yang sama menunda janji yang Dia telah berikan kepada Abraham. Janji berkat keturunan. Perhatikan kata tadi, satu orang. Ketika penulis Ibrani menggunakan kata satu orang dan mati pucuk. Itu gender dalam bahasa Yunaninya itu adalah pria Bapak Ibu. Itu bentuk katanya maskulin. Jadi Abraham itu mandul. Karena apa? Karena satu orang dan mati pucuk itu memang gendernya maskulin. Menuju kepada Abraham. Yang telah mengalami andropos. Kita tahu bersama-sama istilah andropos. Itu adalah male menopause. Pria umumnya mengalami penurunan hormon testosteron secara gradual 10% setiap dekade. Begitu usianya 30 tahun, setiap dekade 10 tahun sekali. Pria akan mengalami penurunan testosteron. Sehingga kemudian pria bisa mengalami yang namanya andropause. Dan Abraham mengalami.
Tuhan yang memberi janji. Tuhan yang menunda janjinya. Dan kadang-kadang waktu kita bertemu dengan ujian yang seperti ini Bapak Ibu, kita gugup. Kita cenderung bingung. Karena kita mendesak untuk minta ditolong. Karena kita merasa bahwa ini situasi yang begitu darurat. Sehingga kemudian situasi yang singkat itu terasa begitu lama. Penundaan yang cuma beberapa jam saja bisa begitu lama bagi kita. Kenapa? Delay tidak enak. Penundaan itu tidak menyenangkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Einstein betul berkata betapa relatifnya waktu. Bagi orang yang sedang jatuh cinta, 5 jam duduk bersama gak terasa. Tetapi 5 menit menanti seseorang itu bisa menjadi begitu lama. Relatifnya waktu. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena delay, menunggu. Sebuah penundaan itu perkara yang tidak mudah. Abraham harus menunda. Karena penundaan datang dari Tuhan. Dia harus menunggu begitu lama. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali kita nggak nyaman dengan penundaan dari pihak Tuhan. Padahal penundaan itu bagian dari ujian iman yang kita harus jalani sebagai anak-anak Tuhan. Melatih sebuah bentuk kesabaran. Melatih sebuah karakter kerendahan hati untuk bersedia sabar walau sulit. Bapak Ibu, entahkah Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian ini? Dr. Ling Ting Tung bersama dengan Bapak Maxwell, seorang misionaris dari Amerika Serikat, lebih dari 10 dekade yang lalu. Dr. Ling Ting Tung adalah seorang anak Tuhan yang begitu mencintai Tuhan di Taiwan sana. Karena itu bekerja sama dengan Bapak Maxwell, seorang misionaris. Mereka pergi ke desa-desa di Taiwan 100 tahun lebih yang lalu. Mereka pergi ke desa-desa untuk melakukan pengobatan gratis. Dari desa-desa sekitar dan desa-desa yang cukup jauh datang ke tempat base camp-nya mereka melakukan pengobatan gratis. Sambil mereka beritakan Injil. Suatu kali dari desa yang seberang yang cukup jauh Bapak Ibu, ada seorang anak kecil. Mamanya sakit cukup serius. Dan dia tidak punya papa lagi. Seorang anak kecil yang ingin berbakti kepada orang tua, dia lihat mamanya tergeletak seperti itu, lemah tak berdaya, dia susah. Dia dengar tetangga-tetangga sebelah bercerita bahwa di desa seberang ada pengobatan gratis dari seorang misionaris, sekaligus juga seorang dokter yang cukup baik di Taiwan. Kemudian anak ini yang masih kecil sederhana ikut tetangga-tetangga pergi cukup jauh perjalanan. Sampai di tempat itu dia harus mengantri. Ketika dia mengantri karena banyaknya orang yang mengantri untuk diobati Bapak Ibu. Ketika tiba sore hari sampailah kepada giliran anak kecil ini. Begitu sampai di gilirannya seorang volunteer, seorang sukarelawan kemudian bertanya, sakit apa mamamu? Anak ini coba menerangkan semampu dia. Mamaku begini, begini, begini. Lalu kemudian volunteer ini kasih dia sesuatu obat, lalu kemudian kasih kepada anak ini. Anak ini senang sekali, dia bersuka cita, dia pikir dia akan membantu mamanya untuk proses kesembuhan. Dia pulang bersama dengan semua orang-orang desa yang lain, yang sama dengan dia berangkat tadi. Dia pulang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu dia pulang, menjelang malam, seluruh kelompok dokter Ling Ting Tung bersama dengan Pak Maxwell berkumpul. Mereka melakukan evaluasi pengobatan hari itu. Tetapi ketika mereka berkumpul lalu menata kembali semua obat-obatan, kaget. Ada satu obat yang hilang. Obat yang diperuntukkan untuk proses operasi, sejenis obat bius yang mematikan. Hilang, karena hari ini nggak ada tindakan operasi. Kenapa ada berkurang obat itu? Mereka gugup, mereka mulai bingung. Waktu kebingungan terjadi, seorang volunteer berkata, oh iya aku ingat. Tadi ada seorang anak laki-laki, dia cerita bahwa mamanya sakit ini. Aku salah ambil obat karena dia ditaruh di tempat yang salah. Lalu kemudian dokter Ling itu kumpulkan mereka semua, lalu dia tegur mereka semua, lain kali taruh obat di tempat yang tepat. Hati-hati, jangan memberi sembarang. Sekarang kita bergandengan tangan, mari kita berdoa. Kemudian mereka berdoa Bapak Ibu, dipimpin oleh Pak Maxwell. Mereka berdoa, Tuhan ampuni kami hari ini, kami lalai satu hal. Ada seorang anak kecil yang sedang membawa obat. Dan obat itu bisa mematikan kalau sampai dikonsumsi oleh
mamanya, Tuhan ampuni kesalahan kami. Lalu kemudian mereka selesai berdoa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Besok paginya Bapak Ibu mereka buka lagi pengobatan gratis. Begitu mereka buka siang hari, ada seorang anak kecil laki-laki datang. Wajahnya pucat, dia menangis. Di antrian itu dia menangis terus, ketika sampai giliran antrian itu volunteer itu ingat. Sukarelawan itu ingat, ini anak yang kemarin salah kasih obat. Lalu kemudian dia panggil anak itu, dia panggil Dr. Lintintung, dipanggil Pak Maxwell. Mereka berkumpul, lalu mereka mulai tanya, "Nak, bagaimana kondisi anakmu?" Anak ini kemudian menangis lebih histeris Bapak Ibu. Dia ketakutan, dia berkata begini, "Maaf Pak Dokter, mohon maaf kepada semuanya." Kenapa? Apa yang terjadi? "Kemarin aku girang sekali, aku senang mamaku akan sembuh dengan obat ini. Lalu kemudian ketika mau sampai ke rumah, dekat dengan rumah aku lari-lari. Ketika aku lari-lari, aku terantuk batu, aku jatuh. Obatnya pecah, tumpah." Bapak Ibu, dia nangis, dia minta maaf karena dia pikir dia berbuat salah. Tetapi di balik sisi lain, si anak berpikir, habislah. Mamaku tak tertolong. Bukankah obat ini akan menolong mamaku? Tetapi ketika dia jatuh lalu obat itu pecah. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Langsung Dr. Lintintung merangkul anak ini. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Bagi anak ini kejatuhannya sampai obat pecah. Sebuah penundaan dari kesembuhan mamanya. Tetapi kita tahu ceritanya. Dari pihak para misionaris dan Dr. Lintintung. Itu bukan sebuah penundaan. Itu jawaban dari doa Tuhan. Doa kepada Tuhan menjawab mereka. Persis jam di mana mereka berdoa, peristiwa itulah di mana anak itu jatuh sehingga obat itu pecah. Apa yang kita bisa tarik dari cerita kisah nyata ini lebih dari 10 dekade yang lalu? Bahwa kadang-kadang penundaan yang dari Tuhan membuat kita menangis. Kita berteriak, "Tuhan, di mana Engkau ketika aku butuh pertolongan-Mu?" Waktu yang begitu sempit terasa begitu panjang karena menanti jawaban Tuhan. Kadang-kadang dari sisi si anak, kita menangis, kita berteriak. Kenapa? Tidak suka sebuah penundaan. Padahal seringkali penundaan sebuah penyelamatan. Justru peristiwa kejatuhan anak itu yang menyelamatkan nyawa mamanya. Bapak Ibu, di dalam hidup ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penundaan-penundaan demi ujian-ujian iman. Itu sebabnya God's delay is not God's denial. Penundaan Tuhan bukanlah sebuah penolakan dari Allah, bukan sebuah penyangkalan. Perhatikanlah Bapak Ibu, God's delay is not God's denial. Penundaan dari Allah, bukan penolakan dari Tuhan. Malam ini, jika engkau datang dalam ibadah ini, engkau mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Sebuah waktu yang begitu mendesak, begitu urgent supaya ini bisa diselesaikan. Tetapi engkau melihat sepertinya Allah menarik lebih panjang waktu. Allah sepertinya sengaja menunda-nunda. Percayalah, penundaan yang dari Tuhan jauh lebih baik dari semua hal yang bisa engkau lakukan. Karena ketika Allah menunda, seringkali karena Allah ingin menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Mulai malam ini ayo kita belajar dari peristiwa Abraham. Dia harus menanti 25 tahun. Harus mengalami mati pucuk. Harus mengalami kemandulan. Sudah istrinya mandul, dia juga mandul. Sudah begitu tua renta. Dia mengalami penundaan yang tidak mudah. Tetapi penundaan itu ya yang melahirkan karakter Abraham menjadi orang beriman yang luar biasa. Pelajaran yang ketiga atau P yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menguji kita? Yang pertama Bapak Ibu melalui permintaan atau perintah. Yang kedua melalui penundaan. Yang ketiga melalui perbedaan. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-13 bagian A dan ayat yang ke-14 bagian A dari Ibrani pasal 11 tadi. Dalam iman mereka semua ini, Abraham dan keluarga, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu ayat yang ke-14,
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Bapak Ibu, Abraham diperintah oleh Allah. Tetapi ketika Abraham beroleh perintah dan permintaan dari Tuhan, Abraham juga diuji imannya melalui penundaan dari Allah. Sekarang, Allah melakukan sebuah diskrepansi, ketidaksesuaian. Ada perbedaan antara yang dijanjikan dengan realita yang dia alami. Yang dijanjikan akan diberi tanah Kanaan, diberi sebuah negeri, diberi sebuah kota. Perhatikan, Abraham dan keluarganya tidak memperoleh kota. Bahkan Sarah pun harus dikuburkan di tanah orang Het. Di gua Makpela itu. Tuhan menjanjikan negeri. Kota pun dia tidak dapat. Tuhan janjikan kota. Kuburan saja dia harus beli dari orang Het. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana yang Tuhan janjikan berbeda dengan realita yang dialami oleh Abraham. Sekurang-kurangnya dari perspektif Abraham. Dari sudut pandang Abraham, janji Allah begitu berbeda dengan kenyataan. Perhatikan Bapak Ibu, anak Abraham hanyalah beberapa saja. Tuhan mengatakan seperti bintang di langit, kalau engkau bisa menghitung, seperti pasir di tepi pantai, begitulah banyaknya anakmu. Berapa sih anak Abraham? Hanya satu anak perjanjian, karena yang satunya tidak sah. Waktu kemudian Sarah mati, dia menikah lagi. Dari keturah hanya muncul 6. Ditambah beberapa perempuan barangkali. Berapa sih anak Abraham? Perhatikanlah dari sudut pandang Abraham. Ada perbedaan antara janji Allah dengan realita yang dia alami. Bahkan sampai Abraham mati, anak keturunannya belum menjadi apa-apa. Padahal Tuhan berjanji kepada Abraham, melalui anak keturunan Abraham dengan Sarah akan lahir raja-raja. Sampai Abraham mati Bapak Ibu, anaknya belum apa-apa. Justru kebalik, Ismail. Bapak Ibu tahu, Ismail itu begitu dia pergi bersama dengan mamanya diusir oleh Abraham. Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu sebuah informasi penting dari Alkitab. Hagar, perempuan pertama di Alkitab. Sekali lagi, Hagar, perempuan pertama di Alkitab, bahkan orang pertama di Alkitab yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di sumur itu. Ketika malaikat Tuhan, terjemahan dalam bahasa Indonesia, M huruf besar, T huruf besar, itu adalah teofani. Allah menampakkan diri dalam bentuk fisik manusia. Yesus Kristus, pranatal. Menampakkan diri kepada Hagar, lalu memberkati Hagar. Bahwa anak keturunannya akan menjadi bangsa yang besar juga. Tetapi lakunya seperti keledai liar. Bapak Ibu, sebelum Abraham mati, Ismail punya anak 12. 12-12 yang jadi raja. Justru anak Abraham yang dari Hagar telah menjadi raja-raja. Sementara Abraham mati, tidak ada satu pun anaknya, belum ada satu anaknya pun yang jadi. Jadi antara realita yang dialami oleh Abraham dengan janji yang Tuhan berikan, ada perbedaan. Ada sebuah diskrepansi. Ketidaksesuaian, sekurang-kurangnya sekali lagi, dari sudut pandang Abraham. Tapi tahukah Bapak Ibu, perhatikan, kenyataan ini tidak membuat Abraham mutung. Dia nggak balik kucing. Abraham terus mengikut Allah sampai akhir hidupnya. Penulis Ibrani tak nanti memberitahu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Abraham terus setia. Kenapa Bapak Ibu? Ini poin penting. Perbedaan yang dari Allah selalu berujung kepada kepuasan dari pihak yang menerima janji itu. Perhatikan sekali lagi. Ketika Allah berjanji, lalu janji dia dengan realita yang kita hidupi nggak sama. Ada perbedaan. Jangan takut.
Tetaplah setia. Kenapa? Karena kita yang menerima janji, walaupun berbeda dengan realita, kita akan mengalami kepuasan. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu janji seperti apa yang harus digenapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya dari kecil, malam ini saya kembali bersama dengan istri saya. Saya dari kecil Bapak Ibu, saya punya impian. Karena saya sering nonton TV di rumah tetangga, kami hidup di desa begitu miskin. Saya nonton TV di rumah tetangga. Dari kecil saya punya impian. Impian saya ingin menikah dengan perempuan bule. Kenapa Bapak Ibu? Perempuan-perempuan barat itu kalau saya nonton TV, mereka begitu fair. Mereka ngomong apa adanya. Kalau mereka suka, mereka ngomong suka. Kalau mereka benci, mereka ngomong benci. Kalau mereka ingin sesuatu, mereka dengan enteng mengeluarkan semua isi hati. Saya suka sekali, saya lihat ini perempuan keren sekali ya kalau perempuan bule itu. Sehingga pria-pria tidak perlu melakukan aliran kebatinan untuk menebak-nebak isi hati wanita. Karena orang timur itu wanitanya kalau ingin sesuatu dia simpan. Rindu pun dia simpan. Lebih baik mati daripada mengungkapkan rasa rindunya. Waduh. Itu wanita timur. Lebih baik mati daripada mengungkapkan cintanya. Beda dengan perempuan-perempuan bule. Mereka ngomong apa adanya. Saya pikir asik juga ya. Masih kecil. Waktu masih kecil saya lihat TV. Saya cerita kepada mama saya cerita kepada kakak-kakak perempuan saya. Kelak kalau aku menikah, aku nanti pingin perempuan bule. Enak. Aku gak perlu menebak-nebak isi hati. Aku gak perlu kedukun. Belajar aliran kebatinan. Karena dia akan ungkapkan semua isi hati. Saya gak dapat bule. Saya dapat bule. Istri saya orang Jawa. Tapi tahukah Bapak Ibu, saya mengalami sebuah kepuasan yang luar biasa. Saya ngomong sama istri saya, cintaku ke kamu ketika pertama melihat, dengan sekarang 18 tahun pernikahan beda. Cintaku jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Aneh sekali. Saya ngomong kepada dia, kalau hidup dikembalikan kepada nol lagi, saya tetap akan pilih dia. Saya mengalami sebuah kepuasan. Saya nggak bakal dapatkan ketika barangkali saya mengharapkan seperti impian saya, pingin seorang perempuan bule. Tapi Tuhan kasih mirip-mirip juga kok, bule kan mirip dengan bule. Saya mengalami sebuah kepuasan. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Kadang-kadang yang Tuhan janjikan, engkau minta sesuatu lalu Tuhan akan berikan. Ternyata dalam realita Tuhan gak berikan seperti yang kau minta. Tapi apapun yang Tuhan beri, engkau akan mengalami sebuah kepuasan. Kenapa? Karena Dia paling tahu menggenapkan janji yang mana yang akan engkau peroleh. Dia paling tahu yang terbaik untuk hidupmu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, waktu mengalami sebuah perbedaan antara janji di firman Allah dengan realita hidup. Jangan takut. Abraham terus setia. Abraham tidak balik kucing. Abraham tidak mutung. Perhatikan ayat yang ke-15, dia berkata, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Tuhan menjanjikan Abraham. Pertama-tama Tuhan panggil dan perintahkan sebuah ujian. Apakah Abraham bersedia dibawa ke negeri yang dia tidak pernah tahu. Lalu kemudian di negeri itu sebagai seorang pengembara, Tuhan memberikan penundaan untuk memberikan anak yang berjanji memberi sebanyak bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi Tuhan memberi penundaan, malah memberi sebuah kemandulan. Lalu kemudian Tuhan buka kemandulannya. Sekarang bagian yang ketiga, Tuhan menguji bagian yang ketiga. Apa itu? Perbedaan antara yang dijanjikan dengan realita. Abraham punya kesempatan untuk kembali, balik kucing. Kembali ke kampung halaman. Kembali ke tanah asal. Daripada menjadi pengembara di belantara yang tidak pernah menjadi negerinya selama dia hidup. Coba bayangkan, di perantauan istri meninggal, kuburan pun kesulitan. Sementara di tanah asal, dia orang yang makmur. Dia orang yang ekonominya cukup baik. Dia orang yang dalam kondisi sudah sedia kala semuanya. Sekali lagi, dia punya kesempatan untuk kembali.
Tetapi Abraham tidak melakukannya. Itu sebabnya ada sebuah kalimat yang berkata, the greatest test of faith is when you don't get what you want, but still you are able to say, thank you Lord. Ujian iman terbesar itu Bapak Ibu, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi masih bisa berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini sebuah ujian yang luar biasa. Tapi kita tahu, Ibrani memberitahu, Abraham memutar. Ketika yang dia harapkan tidak berbanding lurus dengan kenyataan, dia putar imannya. Dia tahu bahwa yang Tuhan janjikan bukan tentang negeri di sini, tetapi sebuah kota di Yerusalem baru, sebuah negeri kekekalan. Abraham tahu, dia putar pengharapannya. Ternyata bukan janji anak jasmani seperti banyaknya bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Ternyata anak-anak rohani yang hari ini kita tahu miliaran manusia di muka bumi yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Jadi Abraham memutar pengharapannya. Ketika janji tidak sesuai dengan realita dalam sudut pandang Abraham, dia putar pengharapannya. Dia tahu ternyata janji Allah bukan tentang negeri di sini. Aku tetaplah seorang pengembara rohani di dunia ini. Ternyata yang Tuhan janjikan adalah sebuah kota kekal, sebuah negeri yang begitu luar biasa. Abraham sekali lagi memutar pengharapannya. Dan dia melihat, hari ini dia bisa melihat bagaimana anak keturunannya yang secara iman bersama-sama menyembah Allah Yehova. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang janji Allah datang kepada kita. Kita pikir antara janji Allah dengan realita berbeda. Padahal perspektif kita, cara pandang kita yang keliru tentang janji Allah itu. Bersiaplah untuk mengubah. Belajarlah untuk berubah. Ubahlah pengharapanmu. Karena kadang-kadang kita salah mengerti tentang janji Tuhan. Abraham dengan segera mengubah pengharapannya. Karena itu dia tidak balik kucing. Dia mengubah pengharapannya. Dia mengubah cara dia memandang janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Allah yang sederhana malam hari ini. Ketika apa yang Tuhan janjikan berbeda dengan realita, jangan putus asa. Jangan kecil hati. Tuhan yang paling tahu janji seperti apa yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, William Whiting Borden, 1887-1913. Ini putra dari keluarga kaya yang memiliki usaha dalam bidang produksi susu dan real estate di Amerika Serikat, Bapak Ibu. Seorang pria yang jenius, lulusan universitas elit, Yale University. Seorang yang luar biasa, punya masa depan yang gemilang. Tapi menyerahkan hidupnya untuk mengikuti panggilan ilahi. Seorang yang punya masa depan cerah, calon penerus dari usaha papanya yang luar biasa, tetapi kemudian menerima panggilan Allah dan memenuhi panggilan Tuhan. Sampai kemudian papanya marah sekali. Karena seharusnya dia yang bisa mengelola usaha papanya. Papanya marah melarang dia sekolah Alkitab. Melarang dia menjadi hamba Tuhan. Perhatikan ketika dia meninggal dunia Bapak Ibu. Dia menulis di dalam buku hariannya. No reserve. Tidak ada yang dapat menghalangi. Kalimat ini ditulis saat berada di Princeton Theological Seminary. Ketika dia masuk sekolah Alkitab, dia ngomong tidak ada yang dapat menghalangiku. Lalu kemudian no retreat. Tidak ada kata mundur. Ini ditulis saat ayahnya tidak mengizinkan dia mengelola usaha keluarganya. Lalu kemudian no regret. Tidak ada kata menyesal. Ini ditulis beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. Perhatikan Bapak Ibu. Semua kegemilangan yang dijanjikan oleh orang tuanya. Demi panggilan ilahi. Dia memenuhi panggilan itu. Lalu kemudian dia mengalami sakit. Dia mengalami kesusahan. Dia meninggal dunia. Tapi perhatikan tulisannya. Enggak ada yang bisa membatalkan. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata menyesal. Sekali Tuhan panggil, dia jawab. Dia ikuti panggilan Tuhan. Dia tidak mau balik kucing. Kalau begitu Bapak Ibu, perhatikan kata kunci dari khotbah malam hari ini.
Ada satu kalimat yang bagus dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Every test in our life makes us bitter or better. Every problem comes to break us or make us. The choice is our whether we become victim or victor. Bapak Ibu, setiap ujian dalam hidup kita bisa membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Setiap masalah datang dalam hidup kita bisa membentuk kita atau menghancurkan kita. Pilihan ada pada kita, menjadi seorang pemenang atau seorang pecundang. Bapak Ibu percayalah, seharusnya bagi anak-anak Tuhan, semua ujian membuat kita lebih baik, bukan lebih buruk. Seharusnya setiap anak Tuhan ketika masalah datang, membentuk kita, bukan menghancurkan kita. Dan perhatikan Bapak Ibu, pada akhirnya kita harus pilih. Ya, kita harus memilih. Apakah kita menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Malam hari ini kita belajar. Ketika engkau mengalami tes-tes kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Di mana Allah memerintahkan engkau melakukan sesuatu yang kadang gak masuk akal. Ayo belajar melakukannya. Ketika Allah dengan sengaja menunda sesuatu. Belajarlah untuk bersabar karena penundaan dari Allah sebuah penyelamatan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ketika janji tidak sesuai dengan realita, ketika ada perbedaan-perbedaan seperti itu, jangan takut, jangan pernah balik kucing, jangan pernah ingin kembali kepada kehidupan yang lalu. Pegang terus janji Tuhan, ingatlah baik-baik, ubah cara pandang kita. Karena seringkali janji Allah yang berbeda bukan karena berbeda, cara pandang kita yang keliru. Bapak Ibu, perhatikanlah, Allah selalu Allah yang selalu mampu menggenapi janji-janjinya. Yang diberkati bersama berkata amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari pemain musik, pemimpin pujian kita akan datang kepada Tuhan. Malam ini kita belajar dari kehidupan Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikanlah Bapak Abraham mengalami ujian-ujian yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak E.W. Tozer tadi berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang cukup terkenal. Tuhan tidak akan memakai seseorang dengan luar biasa sebelum dia mengujinya dengan luar biasa. Semua yang ada di ruangan ini, engkau anak-anak Allah yang akan dipakai oleh Allah. Tetapi seberapa besar Allah memakai engkau, itu sangat ditentukan seberapa besar engkau bersedia diuji oleh Allah. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mataku Haleluya. tertuju padamu, Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Ya Tuhan, haleluya. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Malam ini mata kami tertuju padamu ya Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak disembah. Mataku Tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan pujian ini lagi, saya memohon dengan segala kerendahan hati, mari tenangkan hatimu. Renungkanlah firman Allah. Jangan izinkan pikiranmu berkecamuk, gak karu-karuan. Kontrol dia. Kendalikan hatimu. Ingatlah, kadang-kadang Tuhan menguji kita. Tetapi seringkali kuasa gelap datang untuk mencobai kita. Menggunakan ujian yang dari Tuhan untuk merusak kita. Jangan dengarkan itu. Jika malam ini Tuhan menguji kehidupan kita melalui perintah-perintah atau permintaan-permintaan tertentu, belajarlah taat. Mungkin perintah untuk engkau memenuhi panggilan Allah. Mungkin perintah untuk engkau melakukan sesuatu. Mungkin sebuah permintaan supaya engkau bisa mengampuni, mengasihi, melepaskan berkat bagi yang membenci engkau. Jika itu yang terjadi, lakukanlah. Jika Tuhan mengujimu dengan memberi penundaan, ditundanya engkau untuk beroleh berkat yang seharusnya menjadi milikmu. Ditundanya engkau memiliki hubungan yang lebih manis. Ditundanya engkau untuk mengalami sebuah keberhasilan tertentu. Jangan pernah mundur. Jangan berputus asa, karena ingatlah penundaan dari Allah selalu sebuah penyelamatan bagi kita. Ingat cerita Dr. Linting tadi. Yang ketiga, jika engkau merasa malam ini, Tuhan, kenapa janji-Mu tidak sesuai dengan apa yang aku alami? Jangan berkecil hati, ubahlah harapanmu, percayalah. Janjinya akan digenapi, namun sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan cara pandang Tuhan. Bapak Ibu, Dia mengasihi kita. Sekali lagi tenangkan hatimu. Bersabarlah dengan sebuah penundaan. Lakukanlah untuk sebuah perintah. Dan mulai memberi pengharapan yang baru ketika perbedaan terjadi antara yang kau percaya dengan realita. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Dengan hati yang lebih sungguh kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidup kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi lebih sungguh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersatu hati Bapa. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, Kau berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendapatkan kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu melalui pemberian persembahan kami ini Tuhan. Kami rindu, kami mau memberi yang terbaik dengan penuh sukacita dan ketulusan hati ini. Semua karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan lagi, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat
yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.